Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah atau jawab atau respon terhadap Allah dan Rasul-Nya apabila Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian, memerintahkan kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Yang menghidupkan kalian ini adalah yang dimaksud adalah hati yang beriman. Jadi hati ketika mati disebut mati. Jadi hati yang hidup disebut kehidupan. Karena apa? Karena hati yang hidup membawa seseorang kepada keimanan, membawa seseorang kepada ketundukan, takwa, kepada hukum-hukum Allah yang nanti akan dibalas dengan kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Jadi di sini Allah berfirman agar ketika datang panggilan, seruan, perintah yang datang daripada Allah dan Rasul-Nya, respon. Karena ini merupakan cara untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dan hatinya. Jadi Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang bisa memberikan penghalang kepada hati kita, apakah kita merespon kepada seruan Allah dan Rasul-Nya, atau kita bisa langsung mudah. Makanya teman-teman, seperti kalau kita melihat lelaki yang sering datang ke masjid, dan kita bandingkan dengan orang-orang lain yang susah banget untuk datang ke masjid. Itulah yang dimaksud bahwa Allah berada di antara seseorang dan hatinya. Ketika Allah buka partisi dalam hatinya, mudah saja buat orang itu melangkahkan kakinya ke masjid. Tetapi ketika Allah tutup, perjalanan ke masjid yang hanya beberapa puluh atau ratus meter itu berat sekali untuk dilakukan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Jadi merugilah orang-orang yang Allah tutup hatinya, kesulitan untuk melakukan kebajikan, kesulitan untuk menjawab atau merespon kepada seruan daripada Allah. Karena apa? Karena ketika nanti kita bertemu sama Allah, kita akan membawa amal perbuatan baik yang sedikit. Jadi ingatlah semuanya bahwa pada akhirnya semua itu ada catatannya, semua itu ada nilainya di akhirat nanti. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah ini artinya di sini bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi ketika kezaliman itu terus terjadi dan orang-orang beriman tidak mau menjalankan perintah Allah untuk memperbaikinya, menasihatinya, mengembalikan mereka kepada kebaikan, sampai ke satu level yang Allah turunkan azab
ketahuilah bahwa itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi juga mengenai orang-orang yang soleh. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard. Dan ingatlah ketika kalian itu berjumlah sedikit dan kalian itu orang-orang yang lemah di permukaan bumi. Jadi Allah menasihati para muslim dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Dahulu ketika dalam fase Mekah, muslim, orang-orang yang beriman itu jumlahnya sedikit sekali. Kemudian mereka itu sebagian besar adalah golongan-golongan yang miskin, yang tidak punya kedudukan di kalangan sosial. Takhafuna ay yatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Kalian takut karena kalian itu lemah, kalian itu sedikit, kalian takut akan ada yang menculik kalian dari dari orang-orang Quraisy itu. Kemudian Allah berikan tempat dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tahu bahwa muslim di saat itu lemah, tertindas di kota Mekah, maka Allah berikan tempat di Madinah. Suatu kota yang jaraknya jauh dari Mekah, Allah berikan tempat kepada orang-orang muslim yang lemah ini. Tidak hanya itu, Allah kuatkan mereka. Jadi kaum Ansar yang dahulunya kafir, akhirnya masuk Islam, akhirnya memperkuat jumlah mereka. Semua itu karena pertolongannya. Allah selalu bersama orang-orang muslim. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan Allah berikan rezeki kepada kalian ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang muslim ini nggak punya apa-apa, kemudian mereka tinggalkan harta di Mekah, menjalankan perintah Allah. Sampai di Madinah, Allah berikan mereka saudara, Allah berikan mereka penghidupan, sebagian berdagang dan sukses, sebagian bisa bertani. Nah, coba ingatkan ini, hal-hal yang baik ini, supaya kalian tuh bersyukur. Ketika manusia bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, dia hatinya akan tergerak untuk semakin beriman, semakin bertakwa, semakin menjalankan seruan-seruan daripada Allah. Jadi ketika kita ingat masa-masa susah, bagaimana Allah memperbaikinya, menjadikan lebih baik, disitulah hati tergerak untuk menjalankan perintah Allah. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.